Shalom, perkenalkan nama saya Arthur Cisarbida dengan NIM 2201123. Kini saya akan menjelaskan praktikum fisika dasar 1 dengan teori gerak peluru. Tanpa membuang waktu, kita langsung saja. Di sini ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan, kedua metodologi, yang ketiga dasar teori, yang keempat analisa data dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Di sini ada abstrak. Praktikum gerak peluru bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami antara kondisi awal dengan lintasan peluru di udara, dengan kecepatan awal memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru, memahami hubungan massa dan diameter terhadap waktu dan jarak. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET. Rodo Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu dan jarak yang diperlukan juga akan semakin lama dan jauh. Di sini ada kata kunci, yang pertama gerak peluru, kedua kecepatan awal, yang ketiga waktu, yang keempat jarak, yang kelima massa, yang keenam sudut, yang ketujuh elevasi diameter gerak parabola. Di sini ada bab 1. 1.1 latar belakang. Gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal di vertikal. Jadi gerak parabola merupakan gerak superposisi atau gabungan dari gerak horizontal dan vertikal. Gerak peluru sebagai bidang koordinal 1 XY dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. 1. Memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Yang keempat, memahami hubungan massa terhadap waktu dan jarak. Yang kelima, memahami hubungan diameter terhadap waktu dan jarak. 1.3 itu permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Yang keempat, bagaimana hubungan massa terhadap waktu dan jarak. Yang kelima, bagaimana hubungan diameter terhadap waktu dan jarak. Kemudian bab 2, di sini ada dasar teori. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Nah, di sini ada terdapat gambar. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Nah, di sini ada gambaran dalam arah waktu vertikal atau sumbu Y. Dalam arah horizontal atau sumbu X, hambatan udara diabaikan. Nah, di sini ada gambarkan sedikit. Saya akan menjelaskan sedikit karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasa kinematika atau ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Maka pada pembahasan ini, gaya sebagai penyebab gerakan benda diabaikan, demikian juga gaya gesekan udara yang menghambat gerak benda. Di sini ada bab 3 yaitu metodologi atau flowchart. Pertama, buka link PET. Kedua, masukkan angka yang sudah ditetapkan, kemudian atur
initial speed-nya. Ketiga, ukur benda jauh peluru tembakan menggunakan alat untuk mendapatkan time dan range. Yang keempat, clip lab. Kelima, tembakan meriam. Yang terakhir, masukkan hasil. Di sini ada alat. Yang pertama, pad simulasi. Yang kedua, laptop atau komputer. Yang ketiga, Microsoft Excel. Prosedur praktikum. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan praktikum. Yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. Yang kedua, clip lab seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Yang ketiga, atur kondisi awal seperti massa bola 15 kg, diameter 0,7 m, dan gravitasi 9,81 meter per sekon pangkat 2. Yang keempat, untuk kecepatan awal atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon. Dan dengan sudut tembakan 300 untuk setiap kecepatan awal tembak, meriam, dan arah alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Di sini ada gambaran yang pertama, proyektil motion. Kita lanjut. Di sini ada hubungan antara VO dengan T, hubungan antara VO pangkat 2 dengan R, hubungan antara VO dengan R, hubungan antara massa dengan R, hubungan antara diameter dengan T, hubungan antara diameter peluru dengan R. Lanjut, di sini ada bab 4, analisa data dan perhitungan. Di sini ada terlihat data-data. Yang pertama ini mengamati kecepatan awal terhadap waktu dan jarak. Dan yang kedua ini mengamati diameter. Dan yang ketiga ini mengamati massa. Di sini ada perhitungan. Pada grafik 1 VO dengan T, kita akan membuktikan apakah grafik M linear dengan persamaan rumus. Yang kedua, regresi linear pada grafik 1. Yang ketiga, rumus error atau perhitungan error. Di sini ada pembahasan. Pertama, jelaskan mengenai data yang diperoleh atau yang diperoleh dari simulasi PET dengan kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu peluru di udara dan jarak yang ditempuh peluru. Semakin besar kecepatan awal atau semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak yang ditempuh peluru akan semakin jauh dan semakin pula waktu peluru di udara. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi pada lama waktu di udara ketika kecepatan awal berubah bentuk proyektil yang sama. Mengapa? Yang ketiga, lama waktu di udara juga akan berubah menjadi lebih lama walaupun dengan proyektil yang sama ini, dikarenakan jika kecepatan awalnya dalam kurung VO plus kurung ditambah, maka lintasan proyektil akan lebih tinggi dan lebih jauh sehingga waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Yang keempat, jelaskan apa yang terjadi pada nilai jangkauan ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama dan mengapa. Nilai jangkauan akan berubah jika kecepatan awal berubah. Jika kecepatan awal bertambah, maka akan semakin jauh pula jarak jangkauannya sehingga penyebab lintasan peluru akan semakin jauh. Yang keempat, massa dan ukuran diameter peluru atau proyektil tidak berpengaruh terhadap peluru di udara dan jarak jangkauan peluru di udara berdasarkan analisa data saya. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Yaitu kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut atau kefase dengan sumbu X atau sumbu Y.
Yang kedua, semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Yang ketiga, begitu juga dengan jarak, semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru juga akan semakin bertambah jauh. Yang keempat, massa tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Yang kelima, diameter atau ukuran proyektil juga tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Di sini ada saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini di antaranya penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan shalom.